Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kalau kita nasihati dia melakukan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nasihati, kita bilang, "Ya akhi, sungguhnya engkau sedang melakukan ibadah yang tidak ada dalilnya." Kalau ibadah tidak ada dalilnya, kita tidak menemukan dalil menunjukkan akan ibadah ini. Karena ibadah harus pakai dalil. Ini adalah perkara muhdats, perkara bid'ah. Maka orang ini menjawab, yang penting niat. Saya niatnya baik. Saya melakukan ini semuanya niat baik. Kita tahu bahwasanya semua perkara kembali kepada niat. Ya. Maka apa jawaban kita kepada orang seperti ini? Kita bilang kita sepakat sama Anda bahwasanya niat baik itu penting. Niat baik itu penting. Karena salah satu syarat diterima amal soleh harus ada niat baik. Kalau enggak baik enggak diterima. Tetapi niat yang baik tidak cukup. Harus ibadah yang engkau lakukan, yang Anda lakukan harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada harapan pahala di balik itu. Meskipun niatnya baik. Meskipun niatnya baik. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Bara bin Azib ketika Idul Adha, hari lebaran haji. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka dzabihatahu faqad asaba sunnah." Perhatikan. Kata Nabi SAW, siapa yang salat Idul Adha, salat Idul Adha, salat Id, setelah itu dia menyembelih sembelihannya, maka dia telah sesuai dengan apa? Sunnah. Faqad asaba sunnah. Dia sesuai dengan sunnah. Wa man nasaka qabla salat fa inna ma hiya syatul lahmin. Siapa yang menyembelih sebelum salat Id, dia menyembelih dulu baru salat, maka dagingnya cuma daging biasa, daging kambing biasa. Bukan daging kurban. Ya. Jadi Nabi berkata, siapa yang salat kemudian menyembelih, maka dia sesuai dengan sunnah, menepati sunnah, yaitu dagingnya daging korban, udhiyah. Siapa yang menyembelih sebelum salat, sembelih dulu baru salat, maka kambingnya hanya kambing biasa, seperti kambing yang lain, bukan kambing korban. Tidak ada nilai ibadah kurban di situ. Maka ketika Nabi menyampaikan hal tersebut, maka berdirilah seorang sahabat namanya Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini alim tu, sungguh saya mengetahui ini hari adalah hari raya. Yauma aklin wa syurbin, hari makan-makan, hari minum-minum. Fata'ajjaltu, maka aku menyegerakan menyembelih kambingku supaya saya makan, supaya saya kasih keluarga saya dan saya bagi-bagi ke tetangga." Dia mentakbirkan niat baiknya. Niatnya baik apa? Kali ini hari raya, aklun wa syurb, hari makan dan minum. Saya ingin segera untuk saya makan, untuk keluarga, untuk tetangga-tetangga. Maka aku pun menyembelih sebelum salat. Kira-kira apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi mengatakan, enggak apa-apa, yang penting niatmu baik. Niatnya baik untuk apa? Untuk tetangga, untuk keluarga. Insyaallah Allah Maha Pengampun. Kambingmu jadi kambing korban, diterima oleh Allah. Apakah Nabi jawaban seperti itu? Nabi, orang yang paling sayang kepada umatnya, apakah dia jawab dengan jawaban seperti itu? Jawabannya tidak. Nabi mengatakan, "Syatuka syatul lahmin." Sungguhnya kambingmu itu kambing biasa, bukan kambing apa? Korban. Kenapa? Dia tidak memenuhi persyaratan yang kedua. Niatnya sudah bagus, tidak ada yang ragu tentang keikhlasan para sahabat. Siapa yang ragu? Kalau kita mungkin ragu-ragu, para sahabat jelas. Mereka orang ikhlas dan tulus. Dan mereka sudah sebutkan niatnya untuk begini-begini, untuk kebaikan, menyenangkan tetangga, bagi-bagi segera, menyegerakan kebaikan. Tapi Nabi ternyata mengatakan kambingmu kambing biasa. Ya, kambing biasa. Kenapa? Karena menyelisihi syarat yang kedua. Ikhlas sudah ada, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh mengulangi lagi. Perkaranya bukan bagaimana kita beribadah kepada Allah kama nuhib, sebagaimana kita suka, pengin begini, kreasi begini, tidak. Perkaranya kita harus beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan semau gua, tapi bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.